Kita semua kan hidup pakai aturan ya, sadar atau enggak. Tapi, pernah kepikiran nggak sih soal aturan paling dasar yang konon katanya membentuk peradaban kita? Yup, 10 perintah Tuhan yang ditulis ribuan tahun lalu di atas batu. Apa itu cuma sejarah kuno aja? Atau jangan-jangan ini masih jadi kompas moral buat kita sekarang? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi ini dia peta kita untuk pembahasan kali ini. Kita mulai dari asalnya, yang katanya langsung dari Tuhan, terus kita lihat kenapa hukum ini diibaratkan cermin, peta, sekaligus pagar. Nah, bagian serunya, kita bakal lurusin salah kaprah soal kasih karunia versus hukum. Bedain mana hukum Tuhan, mana hukum Musa, dan yang paling penting, gimana cara ngejalaninya dengan cinta di zaman sekarang. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Biar benar-benar paham, kita harus mundur dulu ke akarnya. Dari mana sih sebenarnya hukum ini datang, dan kenapa itu penting banget? Coba deh perhatikan, ditulisi oleh jari Allah. Ini bukan sekedar tulisan filsuf atau aturan raja loh. Kalau menurut sumbernya, ini tuh stempelnya langsung dari otoritas tertinggi. Seolah-olah Tuhan sendiri yang nulis. Nah, ini yang bikin beda dari semua hukum buatan manusia. Ini jadi standar yang absolut, yang nggak bisa diubah-ubah. Oke, kalau hukum tadi itu standar yang sempurna, terus gimana dong kalau kita meleset? Kalau kita gagal patuh? Nah, sumber kita ini ngasih satu kata buat itu, dosa. Jadi, ini bukan cuma soal salah langkah atau khilaf ya, ini soal melanggar standar ilahi. 10 perintah Tuhan itu ibarat cermin yang super jujur, yang nunjukin bagian mana dari diri kita yang nggak sinkron. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau hukum ini cuma buat nunjukin kekurangan kita, buat apa Tuhan kasih? Apa tujuannya cuma bikin kita ngerasa bersalah melulu? Ternyata, menurut sumber kita, tujuannya jauh lebih dalam dari itu. Dan, jujur aja, justru penuh kasih. Ini nih yang harus di-switch di kepala kita. Banyak banget yang ngelihat 10 perintah Tuhan itu kayak tembok penjara, ya kan? Penuh batasan. Tapi coba bayangin gini, hukum ini tuh lebih kayak pagar pengaman di pinggir tebing. Fungsinya bukan buat ngekang kebebasan kita, tapi justru buat ngelindungin kita biar nggak jatuh ke jurang. Jadi ada 3 fungsi utama nih. Pertama, sebagai peta jalan, dia nuntun kita di jalan kehidupan yang kadang ribet ini menuju kebahagiaan sejati. Kedua, sebagai pagar, dia ngejagain kita dari keputusan-keputusan yang bisa ngerusak diri sendiri dan orang lain. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, sebagai cermin, dia nunjukin dengan jujur sebenar-benarnya kondisi hati kita itu kayak gimana. Nah, disinilah batasannya. Cermin itu kan cuman bisa nunjukin kalau muka kita kotor, tapi kita nggak bisa kan pakai cermin buat ngebersihin muka? Ya sama, hukum Tuhan itu nunjukin dosa kita, tapi hukum itu sendiri nggak punya kekuatan buat ngapus dosa itu. Gagal paham soal ini, wah ini yang bikin banyak banget kesalahpahaman dalam teologi. Oke, sekarang kita masuk ke ring tinju teologi. Hukum versus kasih karunia. Apa mereka ini musuh bebuyutan? Apa pas kasih karunia datang hukum langsung di KO? Yuk kita coba urai benang kusutnya. Pasti banyak dari kita yang nanya, bukannya Yesus udah menghapus hukum Taurat? Kan dia ngajarin soal kasih, soal pengampunan. Jadi 10 perintah yang kuno itu udah nggak relevan lagi dong? Bener nggak sih gitu? Ternyata kalau kita lihat langsung dari sumbernya, dari perkataan Yesus sendiri, jawabannya cukup mengejutkan. Dia bilang, dia datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Maksudnya apa tuh? Artinya, dia nunjukin makna sejati dari hukum itu lewat hidupnya. Jadi bukannya dihapus, hukum itu malah di-upgrade, ditinggikan standarnya. Oke. Kalau hukumnya masih berlaku, berarti kunci keselamatan kita ada di kemampuan kita buat taat 100% sama hukum itu dong. Menurut sumber kita, jawabannya tegas enggak. Keselamatan itu bukan gaji yang kita dapetin karena kerja keras, tapi hadiah yang kita terima lewat iman. Jadi, apa gunanya hukum? Hukum itu bukan tangga buat kita manjat ke surga. Hukum itu lebih kayak hasil ronsen, yang nunjukin kalau kita butuh pertolongan dokter. Nah, ini puzzle-nya hampir selesai. Kalau kita diselamatkannya karena kasih karunia, bukan karena perbuatan, berarti kita dapat kartu bebas dong buat hidup seenaknya. Toh udah diampuni kan? Wah, tunggu dulu. Ada bedanya antara diampuni sama dikasih izin. Gini nih, bayangin kamu ditilang, terus hakimnya baik banget, denda kamu dihapus. Apa itu artinya kamu boleh ngebut lagi besok? Kan enggak. Justru karena bersyukur, kamu jadi pengen jadi pengemudi yang lebih baik. Nah, kasih karunia itu gitu. Bukan cuma ngehapus dosa kita yang lalu, tapi juga ngasih kita kekuatan buat hidup lebih baik ke depannya. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang jadi kunci buat ngebuka semua kebingungan ini. Menurut sumber kita, ternyata nggak semua hukum di Alkitab itu sama. Ada perbedaan penting di sini. Nah, ini dia momen ahanya.
Di satu sisi ada hukum Tuhan, ya 10 perintah itu, yang isinya standar moral abadi, cerminan karakternya. Di sisi lain ada hukum Musa, ini lebih ke hukum upacara, isinya ritual, kurban, dan lain-lain. Gampangnya gini, hukum upacara itu kayak bayangan yang nunjukin ke arah kedatangan Kristus. Begitu Kristus datang, ya bayangannya nggak perlu lagi kan? Tapi hukum Tuhan yang isinya moral, itu standar benar dan salahnya, itu tetap berlaku selamanya. Oke, udah cukup teorinya. Pertanyaannya sekarang, gimana semua ini kelihatan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita tarik benang merahnya. Jadi gini intinya, hukum itu nggak pernah jadi nggak relevan. Yang berubah itu perannya buat kita. Sebelum kita diselamatkan, hukum itu kayak cermin yang nunjukin dosa. Tapi setelah kita diselamatkan, hukum itu jadi peta jalan. Dari yang tadinya kayak jaksa yang menghakimi kita, dia berubah jadi pemandu yang baik hati, yang nunjukin jalan pulang. Dan pada akhirnya penggeraknya itu bukan lagi kewajiban, tapi cinta. Menurut perspektif ini, ketaatan itu jadi respons alami dari hati yang udah diubah sama kasih Tuhan. Jadi bukan lagi soal aku harus taat biar selamat, tapi aku taat karena aku udah diselamatkan dan aku bersyukur. Nah, sebagai penutup, pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Kalau hukum Tuhan itu cermin yang sempurna, apa ya yang terpantul waktu kita ngaca di situ? Mungkin refleksi yang kita lihat itu justru jadi awal dari perjalanan yang bisa mengubah hidup kita selamanya.